Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Setelah pertarungan Goku melawan Beerus selesai, Whis nanya sama Goku, apa perasaan Goku setelah bertarung dengannya? Goku menjawab, awalnya dia sangat terobsesi dan yakin dirinya yang sekarang akan bisa menang. Tapi Beerus langsung meremehkannya jika Goku nggak sadar kalau kekalahannya itu sampai membuat mulut Goku terbuka lebar. Goku pun mengerti itu dan dia merasa tubuhnya sekarang sudah tidak muda lagi. Setelah itu, Whis akan kembali menyembuhkan luka Goku. Tapi Goku nggak mau semuanya disembuhkan karena dia ingin menyimpan satu luka yang diberikan Beerus. Dan saat nanti Goku ingin menghapusnya, Goku berjanji harus membuat luka yang sama pada Beerus. Mendengar itu, tentunya sontak membuat Beerus langsung naik darah. Woi, jangan ngomong di belakang kalau berani. Dia menantang Goku untuk mencobanya saja kalau bisa. Nah, kemudian luka Goku pun disembuhkan kembali. Setelah itu, Whis bertanya lagi apa yang akan Goku rencanakan ke depannya. Goku bilang dia pun gak begitu tahu. Tapi Goku merasa dia masih punya kekuatan untuk dikuasai. Karena baginya, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada Ultra Instinct yang dia pelajari. Meski begitu, Goku masih merasa belum cocok menggunakannya karena dia masih kalah oleh Jiren maupun Beerus sendiri. Dan untuk sementara, Goku akan kembali ke bumi karena Cici pasti sangat mengkhawatirkannya. Saat perjalanan pulang, Goku bertanya kenapa Whis tidak ngasih tahu tentang apa yang Whis rencanakan. Whis bilang kalau dia akan pergi untuk memeriksa sesuatu karena dia punya firasat yang buruk. Goku pun jadi bingung. Loh, kenapa bisa Whis yang seorang malaikat bisa khawatir seperti ini? Apakah dia punya hutang? Whis merasa kalau ada sosok kehadiran baru yang memiliki kekuatan luar biasa besar dan terkontaminasi pada satu titik dan dia belum pernah ada sebelumnya. Goku yang merasa penasaran memegang baju Whis dan meminta Whis agar Goku ikut membantunya. Whis minta Goku untuk melepaskan tangannya. Tapi Goku malah mengeratkannya lagi tangannya lebih keras. Whis menegaskan menangani masalah alam semesta bukanlah tugas Goku. Meski begitu, Goku tetap bersikukuh dan bilang ini juga merupakan tugasnya. Goku meminta Whis untuk tidak seolah-olah menganggapnya baru karena sudah beberapa kali Goku menyelamatkan alam semesta, bukan? Mendengar itu, Whis pun akhirnya setuju. Tapi untuk sekarang dia nggak bisa bersama Goku karena Whis baru saja dipanggil oleh Daishinkan. Jadi dia pun memberikan Goku sebuah alat yang jika Goku butuhin bantuan memintanya untuk menekan tombol di alat itu. Nah, alat ini sama seperti yang pernah diberikan Geno dulu. Di sini Whis juga masih ragu karena kedengarannya tidak masuk akal. Tapi Goku berjanji tidak akan membuat Whis kecewa. Lalu sampailah mereka di sebuah pusaran hitam yang di sini ditegaskan bahwa itu adalah alam semesta kosong. Whis mengizinkan Goku untuk menjelajahi alam semesta kosong untuk melihat apa yang bisa dia temukan. Kemudian menunjukkan pertarungan Daishinkan melawan Mystery Woman yang akan segera dimulai. Di sini Daishinkan menunjukkan kekuatannya yang luar binasa, tapi Mystery Woman nampak tetap santai seperti pernah bertarung sebelumnya. Ya jelaslah. Sedangkan para Angel meminta Daishinkan untuk menjelaskan siapa sebenarnya Mystery Woman. Mystery Woman bilang kalau dia tidak pernah meninggalkan Angel dan akan menceritakan masa lalu penipu yang disebut sebagai ayah dari para Angel. Di sini yang dimaksud penipu adalah Daishinkan ya. Daishinkan pun bilang Mystery Woman memang benar adalah ibu dari para Angel. Dan apa yang dikatakan tidak sepenuhnya berbohong. Diceritakan alam semesta ke-19 yang merupakan alam semesta Zero dikatakan ini sangatlah kuat. Dia melepaskan kekuatan yang sangat besar dan mengancam keseimbangan yang dibangun oleh Zeno. Sesuatu harus dilakukan dengan cepat, jadi saat itu Daishinkan bertindak tanpa sepengetahuan Zeno. Tapi ternyata kata-kata itu membuat wanita itu tertawa karena baginya cepat bukanlah kata yang tepat. Memperluas ruang waktu mungkin merupakan tindakan singkat untuk dirinya sendiri. Namun, mereka yang terbunuh oleh tindakannya tidak akan dibunuh dengan cepat. Mystery Woman sangat kesal pada Daishinkan karena saat mereka dilenyapkan, mereka merasakan segalanya seiring dengan waktu yang mengobrak-ngabrik miliaran orang yang tidak bersalah. Bagi Daishinkan, hal itu mungkin hanya berlangsung sesaat. Namun bagi semua orang yang terkena dampaknya, hal itu terasa berlangsung selama beberapa puluh miliar tahun. Dan hal yang bisa dikatakan Daishinkan mengenai ini adalah dia tidak memiliki kekuatan seperti Geno. Dan dia tidak mempunyai cara lain selain memakai caranya sendiri.
Intinya di sini adalah Daishinkan pernah melakukan sesuatu atau melenyapkan kehidupan tanpa diketahui Geno. Dan Daishinkan terus menyembunyikannya karena tindakan yang dia lakukan bertentangan dengan tugasnya sebagai malaikat. Dan tuduhan ini pun semuanya terkonfirmasi yang membuat para angel yang mendengarnya tentu sangat terkejut. Mystery Woman yang merupakan ibu dari para angel secara tegas mempertanyakan apakah anak-anaknya mau melakukan hal tersebut. Mystery Woman terus menghina Daishinkan karena dari mulutnya sendiri Mau, tapi nggak diskon. Beli berbagai brands ori di Shopee 10 Brands Festival. Belanja di Shopee Live. mulutnya sendiri ayah mereka merasa lebih bijaksana. Tapi hal itu semata-mata dia katakan hanya untuk menutupi tindakan biadabnya daripada memberitahukan semuanya saja pada Geno. Namun dia juga meminta mereka untuk tidak menyalahkan Daishinkan ataupun salah Geno sendiri. Loh, terus salah siapa dong? Masa salah gue? Di saat yang sama, Gin menatap ke langit dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Belmont juga melakukan hal yang sama di semestanya, tapi dia mengenali beberapa energi yang tidak asing. Kemudian, ibu para angel bilang kalau dia sebenarnya tidak menyalahkan siapapun. Tapi sistem itu sendirilah yang memaksa Daishinkan untuk bertindak. Tiba-tiba 12 sosok angel lain muncul entah dari mana. Di sini Whis tahu kalau mereka merupakan dewa kehancuran dan para angel yang berasal dari semesta yang dulu dihancurkan. Kemudian ditampakkanlah para dewa tersebut mulai dari semesta ke-13 yaitu Balian dan juga Balkan, semesta ke-14 Deres dan Dromel, semesta ke-15 Milada dan Pilspring yang sepertinya punya dendam pada Berus. Lalu semesta ke-16 ada Remtol dan juga Magnak, semesta ke-17 ada Oloros dan juga Nisos, dan terakhir semesta ke-18 ada Twist dan juga Frieza. Di sini Frieza bilang kalau dia nggak sabar ingin bertemu dengan mereka dan mengucapkan terima kasihnya pada Whis. Sontak aja Whis pun langsung menyadari jika dia memang benar-benar adalah Frieza dan tahu apa yang sebenarnya Frieza rencanakan. Saat Whis menghidupkan Frieza kembali, dia sudah tahu Frieza nggak mungkin tinggal diam dan pasti melakukan hal yang di luar dugaan bahkan sampai sejauh ini. Frieza menjelaskan alasan dia bisa menjadi dewa kehancuran semesta ke-18 karena dia telah mendapatkan informasi dari Juno bahwa adanya kemunculan alam semesta yang baru. Frieza harus mengakui bahwa ini cukup mengejutkan dan bertanya-tanya kenapa Zeno harus menyingkirkan alam semesta ke-18. Dewa penghancurnya bahkan sangat menyedihkan dan kata Frieza tidak cocok untuk berada di posisi tersebut. Menurut Twist, dia tidak setuju dengan perilaku alam semestanya dan jelas tidak memiliki bakat revolusioner. Jadi, Frieza pun membunuh dewa kehancuran tersebut dan melubangi tubuhnya. Gak sampai situ, Frieza juga terus menghajar si dewa itu dan menghina pakaiannya yang terlalu ketat. Setelah itu, Frieza mematahkan lehernya dan kemudian mengambil baju si dewa itu untuk dipakai sendiri, serta menjadikan dirinya sendiri sebagai dewa kehancuran yang baru. Setelah mendengar cerita itu, Whis sebenarnya tidak terlalu mengerti, tapi dia tahu ini bukanlah urusannya. Frieza pun bertanya apakah Whis menyesali telah menghidupkannya. Whis hanya berkata bahwa Frieza tidak sadar dan tidak tahu kemana saat ini dia melangkah. Terlepas dari itu, Frieza ingin memberi penghargaan untuk Whis karena dia mengambil resiko untuk membawa Frieza kembali hidup. Namun sebelum itu, Frieza meminta Whis untuk mengatakan di mana Goku sekarang. Daishinkan yang mendengarnya lalu bertanya apa hubungan semua ini dengan Goku. Whis menjelaskan mereka sebelumnya telah melihat alam semesta kosong dan membiarkan Goku untuk mengintai. Tapi sekarang dia malah kehilangan kontak dan Goku sendiri tidak menggunakan tombol bantuan. Jadi untuk saat ini mereka nggak bisa menjangkaunya atau membedakan kehadirannya. Karena Goku berada di dalam semesta kosong yang memiliki aura kental. Magnak bertanya apakah yang dimaksud adalah makhluk panah yang datang sambil berteriak seperti keledai di markas mereka. Jika itu orangnya, mereka nggak perlu khawatir karena para dewa jahat ini sudah menyambutnya dengan wajar. Yang dimaksud menyambut dengan wajar sebenarnya adalah sebaliknya ya. Goku kini telah mereka tangkap dan dikurung di markas mereka. Daishinkan aja sampai bertanya-tanya kenapa mereka melakukan hal seperti itu pada Goku. Karena yang dia tahu kekuatan dewa masihlah jauh di atas Saiyan manapun. Dan Goku bukanlah ancaman bagi mereka. Tapi Daishinkan mulai berpikir apakah para manusia memiliki informasi penting bagi para dewa yang telah bangkit. Kansai lalu mengejek Kaishi untuk tidak terlihat begitu bodoh. Karena dia tahu persis apa yang mereka rencanakan dengannya. Dan sebutan Kaishi di sini mungkin adalah nama asli dari Daishinkan ya. Di saat yang bersamaan, pemeran utama kita Son Goku kini memang sedang berlutut dengan rantai tahanan para dewa.
Goku berteriak sangat kencang agar para dewa pengecut itu kembali ke sini. Dia ingin tahu apa yang para dewa jahat itu inginkan darinya. Dengan kondisi yang saat ini diikat oleh banyaknya rantai dengan kekuatan dewa, yang bisa Goku lakukan kini hanyalah meminta maaf pada Whis. Karena Goku merasa dia terlalu bertindak ceroboh dan meremehkan tantangan di depannya. Kemudian setelah dikasih tahu oleh Kansai tentang tujuan mereka menyandera Goku, Kaishi sang Daishinkan akhirnya mengalah untuk menanyakan apa tuntutan mereka. Tanpa ragu, Magnak bilang kalau mereka ingin penghapusan hierarki ketuhanan dan penghapusan netralitas yang selalu menjadi obsesinya. Kusu sontak berteriak memanggil ayahnya sambil merasa ketakutan. Tapi Daishinkan tetap memintanya untuk tetap tenang. Tiba-tiba para dewa jahat itu mulai mengelilingi Daishinkan dengan tatapan seperti memiliki niat membunuh paling kejam. Mereka bilang hierarki ini jugalah yang selama di turnamen melenyapkan para dewa, namun tidak dengan para angel. Nah, simpelnya, para dewa ini tidak terima posisi dewa ada di bawah posisi angel. Yang mereka inginkan adalah posisi yang sama atau kesetaraan. Pillspring menyebut Daishinkan tidak pantas menjadi seorang pembimbing untuk para dewa jika masih ada kasta di antara mereka. Saat Rommel angkat bicara, dia nggak mau ikut permainan dan saatnya untuk memulai pemberontakan. Di sini, Daishinkan seolah menantang balik dengan berkata, "Oh, emangnya apa yang bisa kau lakukan, bro?" Tiba-tiba, Kansai langsung berdiri dengan posisi sombong di depan Daishinkan. Dia bilang perang antara para dewa secara multiversal akan segera dimulai sekarang. Mereka akan melakukan revolusi. Dia juga menegaskan setiap individu panah atau tidak harus memilih sisinya masing-masing. Mereka akan berjuang untuk dunia baru dengan keseimbangan yang sempurna. Tiba-tiba, Daishinkan menggunakan kekuatan yang luar binasa untuk menyerang semua dewa jahat itu. Dia menggunakan sebuah teknik yang membekukan seluruh tubuh dewa jahat. Meski begitu, teknik yang dia gunakan ini ternyata menimbulkan efek samping pada dirinya juga. Dia langsung terjatuh tidak berdaya serta mulutnya memuntahkan banyak darah. Kusu segera mendekat untuk menanyakan kondisinya, tapi Daishinkan memintanya untuk tidak khawatir. Kusu bertanya lagi apa yang sebenarnya Daishinkan lakukan pada mereka. Daishinkan bilang dia telah membekukan tubuh mereka semua dengan teknik ruang waktu. Tapi katanya ini belum berakhir. Mereka harus memindahkan semua tubuh dewa jahat ini yaitu ke alam semesta kosong untuk membekukannya secara bergantian. Kusu berpendapat bukankah itu berbahaya bagi kesehatan Daishinkan. Daishinkan bilang agar Kusu tidak bersikap konyol dan terlalu mengkhawatirkannya. Sedangkan Whis berbicara dengan Cutatail untuk meminta bantuannya. Mereka harus mengumpulkan semua kai tertinggi dengan Kibito yang totalnya ada 13. Dan katanya itu sudah cukup. Bertindak cepat, para Kaioshin yang kita kenal pun segera tiba di lokasi. Cutatail segera menyambut mereka dan menjelaskan situasi yang terjadi. Lalu bertanya pada mereka apakah bisa membantunya. Kibito mengakui ini bukanlah tugas yang mudah, tapi dengan 13 Kaioshin mereka mungkin bisa menemukan cara yang terbaik. Seiring berjalannya waktu, Whis menghentikan formalitas dan mengizinkan semua orang untuk berdiri. Lalu Daishinkan ngasih isyarat agar semua orang melanjutkan rencana mereka. Sementara itu, di bumi para geng emak-emak melanjutkan pertemuan mereka. Dengan situasi buruk yang belum mereka ketahui, tentu saja mereka masih bersikap tenang. Serta 18 akan membantu Cici dan Fidel untuk membawakan makanan. Di meja kita melihat Krillin, Goten, Trunks, Mr. Satan, dan Bu Endut yang lagi bersiap untuk makan. Tapi di satu sisi sepertinya ada yang gak beres dengan Cici. Dia menatap ke arah langit dan lagi-lagi sepertinya dia masih memikirkan tentang kondisi Goku yang belum pulang-pulang. Fidel diam-diam melihat Cici yang lagi murung. Dan tanpa sepatah kata apapun, Cici langsung masuk ke dalam gedung. Goten aja yang penasaran sampai bertanya apa yang terjadi pada ibunya. Kemudian kita juga diperlihatkan kondisi gedung Kapsul Corp yang sepertinya agak rusak dan menduga apakah ini akibat pertarungan Goku dan Beerus atau sesuatu yang lain. Lalu Fidel menemui Cici untuk menanyakan apa yang terjadi. Cici bilang kalau dia baik-baik saja, namun Cici nggak bisa menyembunyikan kesedihannya dengan air mata yang nggak terbendung. Cici berkata tidak biasanya Goku datang terlambat di saat mereka sedang memasak makanan yang banyak. Dan Cici khawatir telah terjadi sesuatu pada suaminya itu. Di sisi lain, Gohan lagi berdiri di cermin sambil sedang memasang dasinya. Saat di luar, Gohan menatap langit yang indah dan sangat menikmati pemandangan yang indah ini. Saat dia menarik kursi untuk bergabung dengan yang lain, dia nampak telah melepaskan dasinya.
Padahal dia juga sangat bingung kenapa ayahnya belum datang juga. Sambil mengacak-ngacak rambut Goten, Videl tidak banyak bicara mengenai masalah tersebut. Sementara di belakang, Trunks membuat ibunya gila karena dia bermain dengan seekor anjing. Yang mungkin saja anjing tersebut adalah Bee, hewan peliharaannya Mr. Satan. Kemudian Gohan melihat ibunya yang kini masih murung. Dan sangat jelas bahwa Cici masih memikirkan tentang Goku. Sementara itu, di alam semesta ke-11, Jiren sedang bertarung dengan makhluk mengerikan seperti dinosaurus. Jiren menggunakan jaring dan memegangi giginya untuk menarik kepalanya ke atas. Setelah itu, Jiren menghajarnya dengan keras sampai makhluk itu terpental melayang jauh. Lalu, apakah yang sebenarnya Jiren lakukan pada makhluk itu? Menyelamatkan makhluk itu, membunuh atau menundukkannya. Karena pukulan seperti itu dari Jiren, kita tahu itu sepertinya merupakan pukulan mematikan bagi sebagian besar kehidupan makhluk hidup. Terlepas dari itu, sesuatu di atas juga tampak menarik perhatiannya. Di alam semesta ke-6, pembunuh misterius Hit bukan obat nyamuk berhasil menembus kerumunan orang. Nampak juga ada beberapa wajah yang mungkin kita kenali. Setelah menemukan targetnya, Hit langsung menyerang pria itu. Yang kerennya dari karakter ini, dia bertindak sangat cepat bahkan sebelum orang-orang di sekitar mengetahui apa dan siapa yang melakukannya. Dan dengan tenangnya, Hit berjalan pergi ketika sekelompok orang mulai berdatangan. Kemudian, sama seperti Jiren sebelumnya, ada sesuatu yang menyita perhatian Hit. Gak cuma dia, ternyata semua orang juga menatap ke arah yang sama. Yang artinya ada sesuatu yang tidak beres. Di alam semesta yang sama, tepatnya di planet Sadal, Caulifla melanjutkan latihannya. Dan seperti biasa, Kel hanya dia memandangi sahabatnya itu. Lalu, Chaba datang mendekat di saat Caulifla mendekati 20.000 push up dengan jempol. Setelah selesai, Caulifla menanyakan apa yang Chaba lakukan di sini. Tiba-tiba, Chaba melihat sesuatu di atas dan meminta Caulifla untuk melihat sebuah bola aneh yang ada di atas mereka. Saat Caulifla nggak menghiraukan itu, ternyata benda tersebut adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Daishinkan pada semua penduduk alam semesta. Daishinkan menjelaskan dia telah membekukan semua dewa jahat di dalam es batu ruang waktu. Tapi katanya itu tidak akan berlangsung lama. Pembekuan itu hanya berlangsung sekitar 2 tahun saja. Jadi setelah 2 tahun itu dia mengingatkan mereka bahwa perang antara seluruh alam semesta akan dimulai. Tiap individu harus memilih salah satu pihak yang akan mereka bantu. Gohan pun penasaran dengan semua ini dan menanyakan maksudnya pada Piccolo. Caulifla yang awalnya sombong pun kini seolah nampak sangat pucat. Sedangkan Toppo menghubungi Jiren untuk memastikan hal ini. Setelah kembali selamat dari turnamen All Power, si gundul Krillin nampak seolah dia tidak bisa istirahat dengan tenang. Baginya selalu saja ada masalah yang mengancam kehidupan mereka. Begitu juga dengan 18 yang menatap pesan Daishinkan dengan rasa ngeri. Kemudian Pangeran Congak juga telah kembali dari latihannya dan melepaskan pemberat di tubuhnya. Tapi dia dan yang lainnya masih bersikap tenang meskipun situasi akan menjadi kacau. Goten bertanya kenapa Vegeta tidak bersama ayahnya. Vegeta sendiri bilang dia kira Goku sudah sampai di bumi sebelum dirinya. Sementara itu, setelah mendengar ucapan Daishinkan, Cici sendiri malah makin merasa khawatir pada Goku. Dengan para dewa dan angel jahat yang dibangkitkan memperjelas niat mereka. Tindakan Daishinkan yang membekukan para pemberontak tidak lama lagi akan mencapai konflik terbesar antara para dewa. Dalam waktu 2 tahun, pahlawan utama kita akan bersiap menghadapi perang universal. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.